Artinya ada sudut pandang yang berbeda. Ah, ini apa ya? Horizon berbeda ya. Cakrawala berbeda. Sudut pandang berbeda ini ternyata nyata gitu. Ketika saya tanya, yang mana yang benar? Jawabannya saya, apakah ini babi atau bab satu? Kemudian, nah itu kan makna kan. Nah ini kita proses berpikir kita tentang kalau kemarin Pak Hadi itu ada tanda ya, tanda. Nah ini kan tanda sebuah teks, sebuah huruf tersusun. Kemudian dibaca tanda ini, kemudian menghasilkan makna di kepala kita dan punya ragam gitu, keragaman pendapat atas satu kata ini aja. Dan ini sama, huruf B, huruf A, huruf B, huruf I. Tapi di kepalanya berbeda-berbeda. Nah, mungkin saya mencoba mendetailkan ya begitu ya. Pada entah ini bisa disebut ilmu atau tidak. Nah, ilmu pandang gitu ya. Bahwa pertama, orang mungkin berbeda karena sudutnya berbeda memandang sesuatu. Saya melihat kayak tadi angka 6 dan 9 di sudut yang berbeda akan menghasilkan gambaran yang berbeda, data yang berbeda, informasi yang berbeda. Karena sudutnya berbeda. Apakah cukup dengan sudut yang berbeda itu? Ternyata tidak kan? Ada alat pandang. Mungkin lebih lebih relevan gitu ketika selfie ya. Kita anggap ini kita sedang selfie. Maka sudut pandang atau angle kita akan menentukan hasil foto kita kan. Mungkin ada Ustadz Rizky ini katanya angle-nya angle kanan gitu. Jadi kalau foto saya lebih baik sudut pandang kanan lebih ganteng daripada sudut pandang kiri gitu misal. Nah itu kan berkaitan dengan sudut pandang gitu. Nah itu menghasilkan foto yang berbeda. Walaupun sebenarnya kalau laki-laki enggak ya, perempuan mungkin yang lebih itu. Walaupun, nah itu sudut pandang. Nah alat pandang mungkin alatnya ini ya. Kita memandangnya dengan apa gitu? Apakah dengan mata, dengan kamera, dengan teleskop, dengan eh, apa? Itu kan berbeda kan? Melihat Ustadz Rizky dengan mata langsung, dengan kamera mungkin berbeda. Mungkin di kamera gantengnya biasa aja mungkin. Ketika ketemu, wah lebih ganteng gitu kan. Nah itu karena alat memandang kita berbeda dan sudutnya berbeda gitu. Nah itu dua faktor yang membuat cara kita memandang sesuatu itu berbeda. Nah jarak pandang, ternyata jarak juga menentukan. Ketika kita melihat siapa, eh, misalnya melihat nggak Ustadz Rizky lagi aja deh, karena yang on cam Ustadz Rizky, Ustadz Rizky dari jarak 1 meter dengan 1 milimeter kan berbeda. Melihat Monas dari jauh itu kan indah. Kalau dari dekat sampai nempel ke temboknya ya nggak kelihatan kan. Nah, jarak menentukan. Selain sudut, alat kita melihat dan jarak gitu. Itu menentukan bagaimana kita melihat sesuatu gitu. Secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang, kalau kita melihatnya dengan jarak yang mepet sampai nggak ada jarak gitu kan, ya tidak akan terlihat indah gitu kira-kira. Kemudian ada skala pandang ya, skalanya. Bagaimana kita melihat sesuatu itu dari skalanya. Kita skala kecil atau skala besar atau bagaimana gitu kan. Itu akan juga terlihat perbedaan. Nah, waktu kita memandang, mungkin ini waktu bisa berkaitan dengan waktu.
pagi, siang, sore, atau waktu yang kemudian kalau orang itu perasaan gitu kan, waktu senang atau perasaan sedih itu akan beda ketika kita di waktu akhir bulan gitu kan, melihat uang 10.000 itu mungkin wah sangat berharga itu untuk beli nasi telur cukup Nasi itu. telur cukup itu. Tapi kalau kita melihat uang 10.000 saat awal bulan, sih uang banyak mungkin biasa-biasa saja 10.000. Nah, itu juga menentukan. Nah, arah pandang gitu ya. Bagaimana kita mengarahkan pandangan itu? Mungkin fokusnya ya. Kalau tadi kembali ke contoh selfie itu, kita bisa bisa memfokuskan kan kalau orang foto itu. Fokus ke matanya kita selfie, fokus ke hidungnya, ke pipinya yang cabi mungkin, atau fokus ke yang lain karena lagi jerawatan di dagunya misalkan begitu. Nah, itu arah pandang itu juga menentukan bagaimana. Nah, mungkin terakhir itu kualitas pandang ya. Yaitu bagaimana kualitas kita melihat sesuatu. Kalau kamera tadi selfie, mungkin megapikselnya itu. Mungkin kamera yang cuma 5 megapiksel akan kualitasnya itu pecah buram gitu ya. Tapi ketika 30 megapiksel mungkin lebih tajam, lebih detail, tidak pecah gitu. Nah, kira-kira mungkin ini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh faktor, tujuh titik eh, yang saya sebut sebagai ilmu pandang itu bisa membuat pandangan kita berbeda gitu. Bayangin kita di sudut yang sama melihat Monas, tapi dengan alat yang berbeda, jarak yang berbeda, itu akan berbeda pula hasilnya. Bagaimana belum dengan yang lain-lain? Nah, pertanyaan mungkinkah kita melihat satu objek, satu tema, satu hal dengan sudut pandang sama, alat sama, jarak sama, skala sama, waktu sama, arah sama, kualitas sama, sehingga menghasilkan yang sama? Saya kira itu mustahil ya. Dan inilah 7 poin mungkin yang bisa dieksplor lagi, entah ada apa lagi tentang yang membuat pandangan kita berbeda. Pun ini masih bisa dikasih catatan gitu ya. Memandang ini memandang hal apa gitu kan. Apakah hal yang bersifat fisik, yang empiris, atau hal-hal yang bersifat logis gitu kan. Pemikiran gitu, pikiran gitu. Kajian kalau bahasa Pak Hadi kemarin gitu. Nah, sehingga eh, konsep kunci yang kemarin mungkin disampaikan Pak Hadi juga diambil dari Al-Quran, kemudian ada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Karena kebenaran itu kan sifatnya harusnya absolut begitu ya. Kebenaran sifatnya hitam putih, benar dan salah. Kemudian kebaikan itu mungkin sifatnya ke etis ya atau moral, baik, buruk gitu. Mungkin keindahan ini estetika gitu ya. Kalau dalam filsafat mungkin ada ontologinya, epistemologi, dan aksiologinya begitu. Quran banyak membicarakan tentang hal-hal yang benar gitu, al-haq, kemudian ada kebaikan juga, al-khair, juga keindahan gitu ya. Sehingga hmm, ini konsep kunci dalam kita berpikir kemudian dalam Al-Quran yang kemarin sudah detail ya disampaikan oleh Pak Hadi. Konsep-konsep berpikir yang tepat, yang cermat, tidak mencampur adukan, sesuai porsi, sesuai level, sesuai tempat gitu kan. Tidak mencampur adukan hukum sains yang natural dengan hukum seperti agama yang sifatnya spiritual gitu.
bahwa orang pintar, orang alim apapun ketika meminum gula ya pasti manis, atau ingin mendidihkan air panas ya harus 100 derajat gitu, di atas 100 derajat supaya didih. Jadi siapapun, mau itu orang alim, orang biasa, harus tunduk pada hukum alam dan itu tidak bisa dicampur adukan gitu kan. Nah, kebenaran, keindahan, dan kebaikan ini perlu diolah gitu ya. Kalau katanya Pak Hadi kemarin, tidak boleh fanatik terhadap satu kebenaran sehingga merusak hubungan dengan orang lain, menyalahkan orang lain begitu kan. Kita terbuka. Jadi yang saya ambil poinnya itu dari Pak Hadi kemarin adalah mencari ya, terus mencari kebenaran, bukan membenarkan keyakinan. Kalau mencari kebenaran, kita siap untuk menerima ada kebenaran lain, ada kebenaran yang lebih benar. Bukan kita sudah punya kebenaran, kita pegang, ketika ada kebenaran lain, kita tolak karena kita sudah memegang kebenaran. Yaitu meyakini kebenaran, membenarkan keyakinan. Itu dua hal yang berbeda kira-kira. Nah, tiga konsep kunci ini yang mungkin saya ambil dari penjelasan Pak Hadi kemarin dan harus diolah. Kebenaran tuh urusan di dapur dan mungkin ada satu ketika itu dibuka untuk didiskusikan ketika memang kita mau mencari kebenaran terus-menerus. Tapi kebenaran itu perlu diolah menjadi kebaikan dan menghasilkan keindahan, kira-kira gitu. Mungkin kalau kebenaran tuh konsepnya sangat rigid ya, hitam putih, dan tidak mungkin ketika ada Mas Fadlur Rahman lewat jalan gitu kan, di trotoar ada anak kecil kelaparan kemudian lewat begitu saja, mungkin secara hukum tidak ada ditangkap polisi, tidak di penjara, tidak, karena tidak ada kaitannya dengan kebenaran dan salah, tapi per level etik kebaikan maka saya tersebut tidak baik karena kita harus nolong gitu kan, karena ada anak kecil kelaparan, ya kita membantunya, itulah adalah sisi moral, sisi etis dalam rangka menjalankan ajaran beliau begitu. sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada yang bocor? Oke, terima kasih. Kalau keindahan mungkin levelnya cinta mungkin ya, bahwa mungkin kita rela, hmm, rela kita kelaparan, yang penting orang lain tidak lapar gitu. Levelnya lebih tinggi, boleh jadi begitu. Nah, inilah tiga konsep kunci, bahwa kebenaran harus selalu dicari, diyakini, tapi harus diolah untuk menjadi kebaikan gitu kan. Sehingga perintah Al-Quran selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam al-khairat, kebaikan-kebaikan. Tidak ada berlomba dalam kebenaran. Karena dengan orang lain, kita tidak berhak untuk berlomba dalam sisi kebenaran, tapi dalam kebaikan. Nah, itu modalnya adalah kebenaran yang mungkin kebenaran saya A, kebenaran Anda B, kebenaran yang lain C. Tapi bagaimana kebenaran itu diolah menjadi fastabiqul khairat, kebaikan, dan memberikan keindahan, memberikan rahmat. Tadi kan rahmatan lil alamin gitu kan. Itu ujungnya adalah keindahan. Nah, ini tiga poin kunci yang saya kira penting dalam proses berpikir. Tetap kita harus berpikir secara benar, tapi pikiran benar itu diolah menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dan keindahan-keindahan, rahmat-rahmat, kasih sayang, kasih sayang. Ini konsep kunci dalam berpikir ya mungkin. Mungkin ayatnya sudah disampaikan banyak oleh Pak Hadi, saya hanya memberi catatan-catatan kaki saja. Mungkin kita cepat saja output bahwa ya dengan memahami itu tadi, bahwa berpikir itu cukup kompleks, punya elemen yang beragam, kita memandang sesuatu saja dari sisi yang berbeda, sehingga outputnya ketika kita memahami ilmu pandang dan kerangka Quran, cepat, cermat, tepat, dan mungkin ada poin bijaksananya juga ya.
perlu kebijaksanaan.